Sebagai bentuk kepedulian, sekali lagi pemerintah akan terus memberikan bantuan subsidi upah pada tahun 2022 ini. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Berikutnya adalah sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Dardak. Yang saya hormati Kapolda Jawa Timur dan seluruh jajaran Forkopimda Jawa Timur. Yang saya hormati Kiai Haji Anwar Zahid, matur nuwun kersa rawuh pada acara May Day. Ini request langsung dari Ibu Dirjen PAI Jamsos. Dalam suasana silaturahmi akan sangat tepat kalau Pak Kiai yang memberikan tausiah. Jadi saya meneruskan permintaan dan request dari Bu Dirjen. Yang saya hormati pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ini saya lihat hadir secara langsung Presiden K.Sarbu Musi, Presiden KSBSI, dan para wakil pimpinan konfederasi dan federasi yang sangat banyak yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pimpinan Kadin, pimpinan Apindo baik pusat maupun Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati para kepala dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan seluruh Indonesia, yang hadir secara online maupun secara offline. Yang luar biasa kalau peringatan May Day diselenggarakan di masjid dan menjelang Idul Fitri. Bu Kadis Sulawesi Utara pun pakai kerudung. Terima kasih Bu, tambah cantik Bu. Yang saya hormati Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Bu Oci, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan perusahaan, ada yang wakili Presiden Direktur PT Coca-Cola, makasih Bu. Presiden Direktur, yang wakili Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Yang saya hormati Ketua DPD Serikat Pekerja se-Jawa Timur. Yang saya hormati, yang saya banggakan tentu saja para pimpinan pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Bu Dirjen PAI Jamsos, Pak Sekjen, Bapak Ibu Dirjen dan staf sus, staf ahli yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para pimpinan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu saja yang saya banggakan seluruh pekerja serikat buruh yang hari ini hadir di ruangan ini maupun hadir secara virtual. Pertama, marilah kita tidak berhenti memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya pada hari ini kita sama-sama bisa silaturahim dalam suasana yang luar biasa sahdunya karena diselenggarakan di masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Kita merayakan May Day, temanya juga tema yang luar biasa, ketupat May Day, yang tema intinya adalah bagaimana kita meraih kemenangan dengan mengutamakan silaturahmi menuju industrial peace. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat pekerja maupun buruh yang saya hormati, peringatan May Day tahun 2022 ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Saya tidak tahu Idul Fitrinya besok atau lusa. Kebanyakan dari kita kalau Idul Fitri yang paling cepat yang kita ikuti. Kalau satu Ramadan yang paling lama yang kita ikuti. Kita akan tunggu saja bagaimana pengumuman Kementerian Agama. Ini adalah merupakan momentum yang luar biasa, hari kemenangan bagi umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.
Dan tadi dilaporkan oleh Bu Dirjen, peringatan May Day ini diawali dengan beberapa kompetisi persahabatan yang dilakukan tripartit di masing-masing provinsi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada para Kepala Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia yang menyelenggarakan kompetisi persahabatan tripartit ketenagakerjaan. Persahabatan tidak hanya pada saat kompetisi, persahabatan pun akan kita lakukan di luar kompetisi. Yang kita ambil adalah semangat kompetisi, semangat sportivitas yang kita adakan melalui kegiatan lomba futsal di masing-masing provinsi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah peringatan May Day di Indonesia dari tahun ke tahun semakin semarak, semakin indah kalau menurut saya. Dan tentu saja setiap peringatan May Day saya selalu berharap kepada para pengusaha untuk terus memberikan dukungan dan ruang kepada para pekerja atau buruh untuk bisa memperingati May Day dengan melakukan serangkaian kegiatan yang bersifat positif. Dan sampai hari ini kita semua menyaksikan kegiatan May Day, alhamdulillah positif. Ini adalah berkat dukungan yang luar biasa dari pengusaha dan kebersamaan yang dibangun oleh teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh maupun Federasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita patut bersyukur karena kerja kolaboratif, alhamdulillah Indonesia bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui dan juga kita rasakan bahwa dalam kurun 2 tahun kebelakang kita dihadapkan pada pandemi virus COVID-19 yang telah mengubah tatanan pola kehidupan masyarakat. Di sektor ketenagakerjaan, alhamdulillah keadaan terus membaik setelah sebelumnya terdampak sangat besar dengan adanya pandemi yang membatasi mobilitas dan kegiatan dunia usaha. Data BPS menunjukkan secara umum tingkat pengangguran terbuka turun 7,07% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Secara lebih detail, jumlah pengangguran yang secara langsung diakibatkan oleh pandemi COVID-19 juga menurun. Dari 2,56 juta pada tahun 2020 menurun menjadi 1,82 juta orang pada tahun 2021. Selain itu, jumlah setengah pengangguran, jumlah penduduk bekerja yang mengalami layoff, hingga jumlah yang mengalami pengurangan jam kerja karena pandemi juga menurun pada tahun 2021. Data ketenagakerjaan di masa pandemi tersebut, pemerintah dari data ini kita merasakan dan pemerintah sangat memahami kondisi sulit yang dihadapi oleh pekerja yang ikut terdampak adanya pandemi. Oleh karena itu, pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, pemerintah telah memberikan bantuan subsidi upah dari tahun 2021 dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dan insya Allah pemerintah akan melanjutkan pemberian subsidi upah ini di tahun 2022 ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, meskipun saat ini kondisi pandemi dan situasi ketenagakerjaan nasional sudah semakin membaik seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus diupayakan oleh pemerintah, kita masih terus menghadapi tantangan dalam hal pemulihan perekonomian. Salah satunya adalah tantangan mendorong stabilitas pemulihan ekonomi nasional dalam konteks kondisi sosioekonomi politik global yang sangat dinamis. Sejumlah ahli sepakat bahwa kondisi ini merupakan kombinasi dari pemulihan kondisi COVID-19 yang tidak merata, permintaan akan barang dan jasa yang terpendam selama pandemi, serta hambatan dalam rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Meskipun begitu, kita mesti harus berhati-hati dalam mengelola berbagai resiko yang muncul, seperti potensi kembali bangkitnya pandemi COVID-19 dengan varian baru,
dampak perubahan iklim dan kondisi geopolitik seperti situasi perang antara Rusia dan Ukraina, yang semua itu kita rasakan pengaruhnya dalam proses pemulihan perekonomian nasional kita. Melihat kondisi itu yang masih belum sepenuhnya pulih dan belum stabil, pemerintah sekali lagi terus mengupayakan berbagai program yang bertujuan untuk meringankan beban dunia usaha dan pekerja yang terdampak. Sebagai bentuk kepedulian, sekali lagi pemerintah akan terus memberikan bantuan subsidi upah pada tahun 2022 ini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 8,8 triliun yang mungkin karena pertambahan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa saja jumlah 8,8 triliun ini akan meningkat kurang lebih 14,4 triliun. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi pemerintah sangat mengerti dengan kondisi para pekerja atau buruh di Indonesia. Saat ini kami telah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022. Saya menyampaikan ini karena banyak teman-teman pekerja yang menanyakan kapan bantuan subsidi upah itu akan kembali diberikan oleh pemerintah. Saat ini kami sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022 dan kami ingin memastikan bahwa program subsidi upah ini dapat dijalankan secara tepat, akurat, dan akuntabel. 3 hal itu yang harus kami jaga sehingga kami membutuhkan waktu untuk menyiapkan seluruh instrumen agar program BSU ini akan tepat sasaran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama, selain beban berkurangnya pendapatan dan meningkatnya pengeluaran yang dialami oleh dunia usaha dan pekerja, selama pandemi ini juga terjadi peningkatan PHK yang dialami oleh berbagai sektor. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada pekerja yang terdampak oleh PHK, saat ini sudah ada program jaminan sosial baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Yang baru saja kita saksikan tadi adalah 2 di antara penerima program JKP dari Provinsi Jawa Timur. Pemerintah telah menggulirkan program JKP yang diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK dengan manfaat berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja yang kita mulai sejak 11 Februari 2022. Pada tahun 2022 ini telah dianggarkan 1,1 triliun untuk membayar selisih kekurangan pembayaran 139 miliar dan ditambah proyeksi iuran JKP pada periode Desember 2021 hingga November untuk pekerja sebanyak 134.835,15 tenaga kerja. Saya ingin sampaikan sampai pertengahan April 2022 sudah ada 845 orang pekerja yang ter-PHK yang telah mendapatkan manfaat program JKP dengan jumlah 1,475 miliar. Semoga ke depan program JKP ini terus memberikan manfaat kepada para pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan. Namun saya juga ingin menyampaikan adanya program jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon kepada para pekerja. Jadi sekali lagi tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 26 April yang lalu saya juga telah menandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang manfaat jaminan hari tua yang dikembalikan sebagaimana ketentuan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Tidak hanya sekedar mengembalikan kepada Permenaker 19 2015, tapi kami berikan plus. Jadi Permenaker ini adalah Permenaker
plus dari Permenaker 19 2015. Kalau tidak berkeberatan, saya berharap ini adalah hadiah pada peringatan May Day kali ini. Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan juga sedang meredefinisi konsepsi hubungan industrial Pancasila agar sesuai dengan kondisi hubungan industrial di era Industri 4.0 dengan tetap menjunjung nilai luhur musyawarah dan mufakat serta prinsip kekeluargaan dan gotong royong demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Saya juga mengharap dukungan dari semua pihak, utamanya dari teman-teman pekerja atau buruh dan pengusaha dalam proses penyusunan ini, sehingga konsepsi yang dihasilkan nanti bisa optimal dan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, mendukung kesejahteraan dan produktivitas pekerja dan perusahaan. Seluruh peserta May Day yang saya banggakan, agak banyak yang ingin saya sampaikan, mohon maaf agak cepat cara menyampaikannya. Tahun ini Indonesia juga terpilih presidensi G20. Presidensi bidang ketenagakerjaan, kami mengusung tema utama Improving the Employment Condition to Recover Together, meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama dengan 4 isu prioritas. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Yang kedua, penciptaan pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga, pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. Dan yang keempat adalah perlindungan tenaga kerja adaptif terhadap perubahan dunia kerja. Presidensi G20 ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin kolaborasi negara-negara besar di dunia dalam proses pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mohon doa, mohon dukungan dari semuanya agar penyelenggaraan presidensi G20, khususnya bidang ketenagakerjaan, bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga memberikan maslahat dan kebanggaan bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat Hari Buruh. Semoga para buruh, para pekerja Indonesia semakin produktif, kompetitif, dan sejahtera. Tetaplah semangat bekerja keras guna mencapai semua prestasi untuk membangun Indonesia. Jayalah semua pekerja atau buruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, saya secara pribadi dan atas nama seluruh teman-teman Kementerian Ketenagakerjaan dengan penuh kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder ketenagakerjaan, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jalanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Saya akhiri dan saya tutup dengan pantun. Beli somai di hari Selasa, enaknya buat buka puasa. Selamat May Day 2022. Semoga pekerja buruh semakin sejahtera. Kalau ditepukin saya tambahin satu. Makan ketupat lauknya teri. Makannya lahap sama si Ipin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu untuk dapat kembali ke tempat. Kami persilahkan.